Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam tiap hari tobat. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru. Wahai umat manusia, kalian bertobatlah kepada Allah dan beristighfar, minta ampun sama Dia. Fa inni, sesungguhnya aku itu, atubu ilallah wa astaghfiru fil yaumi akthar min 70 marrah. Aku tiap hari bertobat dan minta ampun itu lebih dari 70 kali. Lebih dari 70. Itu Nabi. Bagaimana dengan kita? Bagaimana sahabat Nabi yang menghitung Nabi SAW memohon ampun. Jadi beristighfar, berzikir, ya, baca Quran, usahakan didengar. Sama siapa? Sama antum. Boleh dengan suara keras, boleh. Ada perbedaan di antara para ulama. Mana yang afdal? Dengan suara keras atau dengan suara yang tersembunyi? Mereka mengatakan suara keras itu artinya didengar sama orang. Suara yang tersembunyi itu hanya antum yang dengar. Dua-duanya mengeluarkan suara. Ini sahabat menghitung Nabi SAW istighfar. Berarti istighfar Nabi keras. Sehingga mereka bisa menghitung. Nabi mengatakan, Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Dihitung sahabat. Nabi baca, Rabbil firli, wahai Allah, ya wahai Rabbku, ampuni aku. Berikan taubatmu kepadaku, wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha pengasih. Nabi baca itu. Antum perlu duduk. Dan dikatakan ini disunnahkan dibaca selesai sholat duha. Jadi bukan yang dengar siapa? Antum sendiri nggak dengar. Usahakan antum dengar dan antum hitung 100 kali. Ahibadillah, kalau itu Nabi, maka bagaimana dengan kita? Apa hukum menunda taubat? Apakah seorang ini, ada pertanyaan kepada salah seorang alim ulama. Ada pertanyaan mengatakan, Ustaz, Anda punya sohib, dia itu niat bertobat bulan depan. Niatnya ngomong, kan cerita kan? Oh gimana? Insya Allah bulan depan aku akan tobat, sudah selesai sudah. Masa aku terus berbuat dosa? Aku takut dilaknat sama Allah SWT. Subhanallah, sebelum bulan depan mati dia. Apakah niat dia ditulis? Mana jawab? Ditulis nggak niat dia? Nggak tobat dia? Ditulis. Yang niat saya insya Allah mau 70 mau tobat. Tulis niatnya. Niat bertobat. Ada kebaikan. Dia nunda tobat. Niat dia itu niat nunda tobat. Bukan niat tobat. Kan jelas niatnya dia. Niat apa? Menunda tobat. Antum berpikirnya, oh dia niat bertobat. Bukan. Dia itu niat menunda tobat. Jelas itu. Jangan berpikir ditulis kebaikan. Ditulis dosa dia. Niat bertobat apa niat nunda tobat? Nunda tobat. Ini yang kita harus pintar-pintar. Jangan berpikir, insya Allah dia husnul khotimah karena dia sudah niat. Niat apa? Niat nunda tobat dia itu. Dan terbukti sudah dia lakukan. Niat dan dia lakukan. Kan ada niat orang berbuat baik, lalu dia melakukan. Ini dia niat berbuat jahat. Menunda tobat itu perbuatan dosa. Sudah niat dan dia lakukan penundaan itu. Ada orang niat, nunda tobat, insya Allah anak mau tobat tahun depan. Lalu dia, ya Allah, enggak lah, anak belum tentu sampai tahun depan. Akhirnya dia bertobat. Segera. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan di kitabnya Madarijus Salikin, ya, ada beberapa hukum tobat yang beliau ingin sebutkan karena sangat diperlukan. Kata beliau, tashtadul haja ilaiha, sangat diperlukan oleh manusia masalah ini. Wala yaliqu bil abdi jahluha, dan nggak boleh seorang hamba itu nggak tahu masalah ini. Dan banyak orang nggak tahu. Apa kata beliau? Minha al-mubadara ila taubah minadz dzanb. Bersegera bertobat dari dosa, fardun 'alal fawr. Itu kewajiban yang langsung, bukan kewajiban yang bisa ditunda. Kan ada kewajiban yang boleh ditunda, seperti kewajiban haji. Apakah haji itu 'alal fawr atau 'alat takrah? Ini para ulama fikih berbicara, apakah kewajiban haji itu kewajiban yang harus segera dilakukan atau boleh ditunda? Umpamanya, antum mampu haji tahun ini. Mampu haji tahun ini, alhamdulillah Ustaz, Anda mampu, dengan yang paling mahal pun Anda mampu, tapi insya Allah kayaknya Anda mau haji 3 tahun lagi Ustaz. Sebenarnya mengatakan boleh.
Boleh dia, nggak harus tahun itu dia berangkat. Tapi sebagian mengatakan enggak, dia wajib ya pada waktu itu dia punya uang ya harus berangkat, jangan ditunda. Ini perbedaan pendapat. Tapi kalau bicara taubat ini, Ibnu Qayyim mengatakan fardun 'alal faur. Kewajiban yang segera. Hari ini kau berbuat dosa, ya hari ini bertobat, bukan besok. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, kata Nabi SAW, Innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Allah membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musii'un nahar. Agar bertobat orang yang berbuat dosa di siang hari. Jadi jangan sampai nunggu besok. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Dan Allah bentangkan tangannya di siang hari untuk memberikan kesempatan yang berbuat dosa di malam hari tobat. Pagi harinya udah tobat. Bukan pagi harinya menceritakan dosa tadi malam. Antum nggak ikut tadi malam. Ngapain? Uzet. Dia udah sahib-sahibnya nggak tahu, dia malah cerita dosa. Seharusnya dia bertobat di pagi hari, bukan menceritakan dosa tersebut. Apa kata Ibnu Qayyim? Wala yajuzu ta'khiruha. Nggak boleh menunda, mengakhirkan tobat itu nggak boleh. Famata akharaha asabit ta'khir. Ketika dia, kapan dia menundanya, maka dia berbuat dosa lagi dengan menunda tobat. Padahal dia sudah tidak ngerjain, jemaah. Dosanya itu dia sudah tidak ngerjain, tapi dia belum punya niat untuk bertobat. Kan menyesal, meninggalkan, bertekad untuk tidak ngulangi. Dia masih punya niatan untuk ngulangi. Dia nggak tobat. Maka kata beliau, famata akharaha asabit ta'khir. Fa idza taba minadz dzambi, kalau akhirnya dia tobat dari dosa dia, baqiya alaihi taubatun ukhra, masih ada kewajiban tobat yang lain buat dia. Wa hiya taubatuhu min ta'khir taubah, yaitu tobat dari menunda tobat. Dia berbuat dosa hari ini, hari Sabtu, dia tobatnya hari Jumat. Sudahlah ya Allah, aku minta maaf ya, aku nggak akan ngulangin lagi. Dia lupa. Dari sejak hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ada 6 hari kira-kira. Dia menunda tobatnya dan dia harus bertobat dari penundaan tobat tersebut. Dia minta ampun, ya Allah, aku sudah nunda tobat, ya Allah, aku tidak akan ngulangin lagi. Maksudnya tidak akan ngulangi penundaan tobat tersebut. Disebut oleh beliau, wa qalla an takhtur hadhi bi balit taib, dan jarang kali hal ini terbetik di hati orang yang tobat. Umpamanya dia tobat dari riba, 10 tahun dia melakukan riba, kemudian dia bertobat, ya sudah, dia pikir tobatnya cuma tobat dari riba, selesai. Padahal dia punya 10 tahun menunda dan itu dosa yang dia harus bertobat. Bal indahu annahu idza taba min adz-dzambi lam yabqa alaihi syai'un akhar. Pikiran dia sudah selesai. Kalau aku bertobat dari dosa tersebut, udah enggak ada lagi. Padahal dia punya dosa dari penundaan tobat tersebut. Ahibati billah, kemudian Al-Izz bin Abdissalam rahimahullahu taala, beliau mengatakan wat taubatu wajibatun 'alal faur. Tobat itu kewajiban yang disegerakan. Enggak boleh ditunda. Beliau mengatakan faman akharaha zamanan sara 'asiyan bi ta'khiriha. Barang siapa yang menunda dalam masa tertentu, maka dia berbuat dosa lagi dengan penundaan tersebut. Wa kadzalika yatakarrar isyanuhu bi takarrul azminatil muttas'ala. Terus dosa itu berulang karena dia nunda 7 hari, tiap hari dia berbuat dosa. Padahal dosa yang itu sudah enggak dikerjain, jemaah. Anggap na'udzubillah dia berzina. Dia berzina. Dia berzina ketika ada dinas luar kota. Dia pulang ke rumahnya, dia nggak berzina. Dia kerja di kota, dia nggak berzina. Tapi nggak niat tobat. Dia masih berpikir nanti kalau aku keluar kota lagi, dia akan lakukan itu lagi. Kemudian suatu saat atau dia bertobat. Dia lupa dengan penundaan ini. Padahal tiap hari dia terhitung berbuat dosa. Dosa nunda tobat tadi. Dia kan mau berzina. Cuma belum sampai waktunya, nanti waktunya insya Allah akhir bulan. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan dia menggabungkan dua dosa, dosa yang dia kerjakan dan dosa penundaan tersebut. Ahibati fillah, kenapa kita harus segera? Di surat Luqman ayat 34, Allah mengatakan innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Ini cerita tentang kunci-kunci hal gaib yang hanya Allah yang tahu. Sesungguhnya di sisi Allah itu ilmu kiamat kapan terjadi, hanya Allah yang tahu. Yang kedua, wa yunazzilul ghaits, dan Allah yang menurunkan hujan. Apakah mendung pertanda hujan? Ya, boleh jadi, tapi belum tentu turun hujan. Allah yang tahu. Makanya orang-orang yang masih percaya dengan pawang hujan perlu baca ayat ini. Yang menurunkan hujan itu Allah Azza wa Jalla. Orang beriman, kalau hujan nggak turun, apa yang dia lakukan? Istisqa. Masjid Ikhwan sudah istisqa? Belum? Udah istisqa belum? Kenapa nggak istisqa? Banyak hujan di sini. Istisqa aja, minta hujan. Doa itu menunjukkan kita butuh sama pertolongan Allah Azza wa Jalla.
Bukan nanti lah Ustaz, kalau waktunya hujan turun dia turun lah. Minta. Perlu adakan acara istisqa, minta hujan. Karena Allah yang menurunkan hujan. Kalau hujan terus turun membuat banjir dan tenggelam sebuah kota, gimana? Doa lagi minta sama Allah Azza wa Jalla agar hujan itu tidak sampai menjadi azab buat mereka. Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Yang ketiga, Allah yang tahu dengan yang di rahim. Sekarang kan udah ketahuan Ustaz, laki perempuan. Ya. Tapi tahu nggak engkau, ini yang di rahim keluarnya hari apa? Jam berapa? Rizkinya dia berapa? Ajalnya dia seperti apa? Nggak ada yang tahu. Tapi Allah tahu dengan apa yang di rahim janin-janin itu. Oh, ini umurnya cuma 2 jam, lahir langsung mati. Allah tahu. Yang ini, oh ini umurnya sampai 7 tahun. 7 tahun dia akan jatuh di sungai, tenggelam, kemudian dia mati. Allah tahu. Yang di janin di rahim itu Allah sudah tahu. Kemudian wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Enggak ada yang tahu besok kita mau ngapain, enggak ada yang tahu. Ingat kejadian pesawat dari Jakarta menuju ke Pangkal Pinang yang berangkat di pagi hari lalu jatuh. Ya, itu pesawat baru ya. Pesawat baru yang tentunya semua berpikir, oh nggak mungkin lah kalau yang jatuh itu pesawat-pesawat lama Ustaz. Ternyata yang lama selamat, yang baru jatuh. Semua orang di pesawat itu punya rencana. Ada yang satu rencana, insya Allah anak mau makan siang di restoran ini, anak mau ada meeting, ada yang mau jaga, ada yang mau jemput dia. Nggak ada cerita itu, nggak ada yang tahu ya apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan orang juga nggak ada yang tahu di bumi mana dia mati. Ada orang yang keluar dari rumahnya mau berangkat kerja, ternyata dia diantarkan ke kuburan. Sehat dia, gagah perkasa, bahkan mungkin dia mau ambil gaji. Gajian udah turun belum? Udah? Belum? Tanggal berapa? Allahu Akbar. Nah, ada orang sudah berpikir macam-macam ya, dia gajian mau beli ini itu, ternyata dia harus meninggal dulu. Nggak ada yang tahu jemaah. Makanya ada seorang penyair yang mengatakan tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri. Engkau berbekallah ketakwaan. Di antara ketakwaan tadi dengan segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, karena engkau nggak tahu idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajr. Kalau datang malam hari itu, apakah engkau akan sampai pagi hidupmu? Engkau nggak tahu. Tadi malam berapa banyak orang yang mati. Dan ternyata tiap hari yang mati di Indonesia ini banyak. Kalau antum lihat, kalau antum ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tiap sholat itu ada sholat jenazah. Kenapa? Karena semua orang di kota itu kepingin disolatin di Masjid Nabawi. Di sini kan enggak. Masjid Ukhuwah kapan terakhir ada jenazah? 3 pekan yang lalu. Padahal orang mati di sini banyak, tapi disolatkan di masjid sana, masjid sana, masjid sana. Nggak ada yang tahu apakah kita akan hidup sampai pagi. Fakam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak anak muda yang pagi ketawa, sore ketawa, main ini, main itu, padahal kain kafannya lagi disiapin sudah punya dia. Makanya kan ada orang yang udah siap kain kafannya. Subhanallah. Istri anak kadang-kala mempersiapkan kain kafan di rumah, ya karena ada kelompok emak-emak itu. Baru beli, ada yang mati, ya Allah ternyata punyanya fulan. Bayangin. Kan ada yang tahu jangan. Punya siapa ya kain kafan? Yang udah disiapin. Tapi kita nyaman aja. Kemudian wakam min sigharin yurtaja tul umri. Berapa banyak anak-anak yang diharapkan orang tua untuk jadi ini, jadi itu. Punya cita-cita orang tua, ya Allah, anak kepingin anak-anak ini jadi dokter, yang ini kepingin jadi ini, jadi ini. Tahu-tahu tubuh mereka harus diantarkan ke kuburan. Antum lihat di Gaza, anak lihat video ya anak-anak bayi-bayi, ya Allah. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha. Berapa banyak pengantin-pengantin yang udah disiapin ya untuk pernikahan, untuk ketemu sama calon suaminya, tahu-tahu malam pernikahan dia meninggal dunia. Anak pernah baca berita, ada satu pulau di Jawa Timur situ dekat Madura, Pulau Sapaken. Mereka mau menikah dengan orang di Bali, naik perahu coba, pengantennya semuanya. Yang di sana udah siap acara hari itu. Tahu-tahu tenggelam semuanya, pengantennya tenggelam, keluarganya meninggal dunia semua. Gak ada yang tahu. Maka kenapa antum masih nunda taubat? Oh enggak, anak masih sehat. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat yang mati tanpa penyakit. Betapa sering kita dapat berita, ya Allah kemarin masih ngopi sama anak bulan, kemarin masih umroh sama anak, kemarin nggak ada yang tahu. Penyakit itu bukan mengantarkan kepada kematian. Antum pikir orang sakit
Oh, mau mati sudah. Nggak ada. Maka dikatakan wa kam min alilin asya hina minad dahri. Berapa banyak orang sakit yang tidak mati-mati. Ada anaknya ini ngelihat, ya Allah kayaknya agak dekat sudah. Dia pikir warisan kan? Tahu-tahu dia mati dulu. Nggak pernah dapat warisan, malah anaknya dapat warisan. Barakallahu fiik. Maka wasari'u, bersegeralah menuju kepada ampunan Allah Azza wa Jalla dan jangan menunda-nunda.